Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Seruling Ramadan bersama dengan Bapak Kiai Abdul Wahab Salim, dan beliau ini adalah Ketua Lembaga Dakwah PCNU Jepara. Sekaligus juga beliau ini adalah Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mas Ajas. Baik, Pak, hari ini saya seperti biasanya, saya tidak mau berhenti belajar. Saya ingin belajar dengan Bapak ini. Ya, belajar dengan alam inilah. Ya, salah satunya dengan Bapak, karena salah satunya ya, Pak, Saya penghuni alam soalnya. Iya, maka dari itu. Nah, ini sebentar lagi di bulan Ramadan ini kan kita sudah akan mendekati peringatan nuzul Quran, Pak. Biasanya itu diperingati di tanggal 17 ya, malam 17 Ramadan ya. Ramadan ini. Nah, ini mengapa sih, Pak, nuzulul Quran? Apakah benar memang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan itu atau seperti apa, Pak? Atau mungkin bisa kita memanai terlebih dahulu mungkin yang dimaksud dengan nuzulul Quran itu apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari begini, ada yang menarik Mas Ajas ya. Jadi mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan diekspos itu adalah Al-Quran. Kalau mukjizat Nabi dulu itu adalah sifatnya hissiyah gitu ya. Hissiyah itu indrawi. Hissiyah itu kalau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki memaknai itu bisa juga maknanya itu karena dia habis dimakan massa, nabinya sedo, mukjizatnya hilang. Iya. Yang kedua, ya memang indrawi, bisa dilihat, bisa didule, nggak bisa dirasakan sehingga kelihatan aneh. Dan ketika itu memang yang dibutuhkan masyarakat itu nabi sing ampuh. Makanya Gusti Allah menurunkan nabi sing ampuh-ampuh gitu. Jadi dulu orang kebutuhannya gitu sesuai dengan kebutuhan umatnya ya. Tapi satu sisi, kenapa masyarakat atau nabi-nabi Bani Israel itu dikasih mukjizat yang sifatnya hissiyah bukan akliyah seperti Al-Quran ya. Al-Quran kan akliyah. Yang hissiyah, yang indrawi seperti itu karena itu bahasanya Sayyid Muhammad malah libaladatihim, karena mereka itu orang bodoh-bodoh sama qillati basiratihim, basirohnya itu cetek gitu, sedikit, sehingga dia lebih mementingkan ampuhnya daripada hal yang terkait dengan mikir-mikir. Dan itu memang indrawi sekali. Kalau indrawi itu berarti nabi sedo, mukjizatnya hilang. Mas Anjas nggak pernah dengar misalnya itu ada umatnya Nabi Musa terus tongkate dadi ulo, ono sing ono ya ulone dadi tongkat, itu pirang-pirang ya gitu. Gitu-gitulah kira-kira itu. Ya kayak gitu. Lah kemudian kalau mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Kanjeng Nabi ampuh sebenarnya Mas, tapi ampuh itu tidak penting untuk umat Kanjeng Nabi, karena umat Kanjeng Nabi itu fatonah biasanya ya. Umatnya Kanjeng Nabi itu niru sifatnya Kanjeng Nabi sendiri, yaitu fatonah, cerdas-cerdasnya. Orangnya itu limpat-limpat gitu, cerdas, sehingga dia di Kanjeng Nabi itu beliau dikasih mukjizat namanya Al-Quran, sifatnya akliyah. Akliyah itu bisa dikaji, bisa diteliti. Kemudian sampai hari ini silahkan teliti Al-Quran. Apa yang mau diteliti, dari mana saja, dari sisi mana saja, dari bacaannya, dari hurufnya, dari inspirasi ilmiahnya, dari apa, di sana Al-Quran diteliti. Dan sampai hari ini belum habis juga ilmunya Allah SWT, karena dianggap apa, umatnya Kanjeng Nabi cerdas-cerdas. Ampuh itu gak patek penting lah kira-kira begitu, tapi mikir, kemudian ampuh fisik maksudnya ya, Pak ya? Ya ampuh fisik, ngokol, terus kemudian dudingi wong, terus iso dadi ilang, barang ini gak begitu penting lah. Ya penting sih penting, cuman apa namanya tadi, inspirasi Al-Quran itu adalah tentang akal itu, sehingga mukjizat terbesarnya Kanjeng Nabi yang diekspos itu adalah Al-Quran yang bisa dikaji, bisa diteliti, dan itu menginspirasi sekali. Nah, Al-Quran itu kemudian selalu kita peringati nuzulnya itu di malam 17 Ramadan. Nuzul itu artinya al-i'lamu bihi kalau bahasa ilmu Al-Quran ya. Jadi bagaimana Gusti Allah itu memberikan informasi tentang Al-Quran itu namanya nuzul. Karena nuzul itu kalau dari sisi bahasa artinya hubutus syai'. Jadi tibane sesuatu kon dhuwur mengisor. Jadi jangan dibayangkan Al-Quran itu tiba pak klepok kon dhuwur mengisor. Bukan begitu makna nuzulnya, tapi Al-Quran mulai diinformasikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi itulah ketika malam 17 Ramadan. Lah begini, Al-Quran itu saya masih selalu ingat ya saat ngaji posonan di kajen
tepatnya Kiai Sahal, itu beliau selalu menyampaikan tentang nuzulul Quran setiap malam 17 Ramadan, bahwa nuzul Al-Quran itu ada 3 tahap. Pertama dari Gusti Allah ke Lauhil Mahfud, kemudian yang kedua dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, langit dunia, namanya Baitul Izzah. Yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari Allah ke Lauhil Mahfud itu jumlatan wahidah, sak glondong. Ya cara saiki 30 juz, tapi kan zaman semono urung ana mujazza kan, urung dijus-jusi kan. Jadi sak glondong. Kenapa ke Lauhil Mahfud? Karena Lauhil Mahfud itu tempat catatan komprehensif apapun yang diputuskan oleh Gusti Allah, baik sudah, belum, akan, itu semuanya ada di Lauhil Mahfud semua. Pertemuan kita hari ini. Iya. Kemudian dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Kenapa begitu? Karena Baitul Izzah itu tempat para kekasih-kekasih Gusti Allah termasuk malaikat untuk menginformasikan, ini loh ada kitab suci yang terakhir saya berikan kepada kekasihku Nabi yang terakhir gitu. Mereka harus ngerti dulu gitu ya. Kemudian itu ada yang mengatakan di Lailatul Qadar itu ya yang di Lauhil Mahfud itu. Ada yang mengatakan ya yang ke Baitul Izzah itu. Tapi ada yang mengatakan enggak, ketika kepada Kanjeng Nabi itu bukan jumlatan wahidah, tetapi kepada Kanjeng Nabi itu tadrijan, berangsur-angsur. Lah itu ada yang mengatakan pertama kali wahyu turun itulah ketika tanggal 17 Ramadan. Tapi ada yang mengatakan enggak begitu. Karena ketika wahyu pertama turun, Kanjeng Nabi di Gua Hira mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu langitnya sudah gelap. Kalau sudah gelap itu berarti diprediksi itu bukan tanggal 17. Karena tanggal 17 itu masih purnama gitu ya, mesti bentar. Itu tanggal-tanggal likuran lah kira-kira begitu. Lah sehingga tanggal 17 itu diambil dari mana? Dari ayat Al-Qur'an sendiri, yaitu tentang Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari pembeda, hari Al-Qur'an, yaitu hari di mana ada 2 kelompok bertemu, kelompok kafir dengan kelompok Islam, yaitu terjadi pada saat perang Badar. Lah perang Badar itu terjadi malam Jumat 17 Ramadan. Itu yang disebut dari Al-Qur'an. Kenapa begitu? Karena memang yaitu ada bahasa ma anzalna ala abdina yaumal furqan kan. Sesuatu yang saya turunkan kepada hambaku berupa Kanjeng Nabi Muhammad, yaumal furqan turunnya, yaitu hari perbedaan. Furqan itu hari Al-Qur'an juga. Dan ketika itu memang perang Badar. Prediksi Al-Qur'an itu tepat sekali. Wong wis saras-sarasan janjane, mosok wong sekitar 300 terus ngelawan wong jumlahnya ribuan, kita kalah deh. Tapi enggak, Al-Qur'an menjamin, enggak, kamu di perang Badar nanti menang. Menang. Coba saja kalau enggak percaya, temenan itu kan, wa marumaita idz rumaita walakinallaha rama kan. Ketika di sana itu kalau kita baca tafsir Jalalain di surat Al-Anfal itu, sebelum ini pedangnya itu ke lehernya sudah turun duluan, potol dhisik gitu kan. Karena aneh itu. Kenapa? Karena Tuhan dengan bantuan malaikat itu yang membantu. Lah itulah tanggal 17 itu diambil dari tanggal Yaumal Taqal Jam'an, yaitu tanggal terjadinya perang Badar yang disebut sebagai Yaumal Furqan. Itu kita peringati sebagai nuzulul Quran. Kira-kira begitu Mas Ajas. Ya, berarti ya itu ada sebabnya lah ya. Iya, dan yang paling penting karena nuzulul Quran kita peringati di bulan Ramadan, dan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Yang paling penting ya memang kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu harus lebih diintensifkan. Kemarin di seruling edisi sebelumnya saya kira tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sudah kita bahas paling tidak lah ya, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran dimulai dari Ramadan, dan Ramadan itu hanya sebagai langkah pijak. Setelah itu kemudian biar nanti menjadi terbiasa dan kulino membaca Al-Quran di bulan-bulan setelah Ramadan. Problemnya kan ora ngono. Problemnya kan Mas Ajas pas Ramadan kita sregep katamping 10, kemudian paham, buka terus, tapi nanti habis Allahu Akbar muskape terus didelen oleh lemari, terus menunggu bulan Ramadan tahun depan. Itu yang bahaya itu. Kebanyakan begitu Pak. Iya. Terhindar dari hal yang seperti itu teman-teman. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali.
Oke, kita akan lanjutkan Bapak di edisi selanjutnya di Seruling ya. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang nuzulul Quran dan kita harus terus berinteraksi untuk bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan berkah dari Al-Quran, syafaat dari Al-Quran. Itu teman-teman, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.